Halo teman-teman semua, di video ini kami Fokus Grup 7 akan mempresentasikan tentang Purwarupa dari kelompok kami dengan judul Fondasi Eunoia. Untuk itu, kepada teman saya dipersilakan. Cendekia adalah tajam pikiran atau dengan kata lain cerdas. Menjadi seorang cendekia membuat kita lebih bijak dalam menghadapi problematika hidup. Untuk menjadi seorang cendekia pun kita harus memahami beberapa hal ini, yaitu bagaimana cara memiliki karakter yang baik, berpikir kritis dengan logika, memiliki dasar filsafat yang baik, juga cara menjaga etika dimanapun kita berada. Untuk memiliki jati diri cendekia sejati, kita sebagai mahasiswa harus mempelajari, memahami, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kami akan memberikan contoh isu terkait dengan karakter etika, filsafat atau logika untuk mengerti sifat atau sikap seperti apa yang mencontohkan seorang cendekiawan sejati. Sekarang saya akan menjelaskan kasus dari pokok bahasan sebelumnya. Di kesempatan kali ini kita hanya akan fokus kepada 3 subpokok bahasan. Yang pertama, contoh kasus dalam karakter. Adanya seorang mahasiswa yang tidak mengerjakan atau tidak berpartisipasi dalam sebuah kerja kelompok yang memerlukan kontribusi dari masing-masing anggotanya. Kasus ini sangat berhubungan erat dengan pendidikan karakter. Sebab pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi hati, raga, dan pikiran, serta karakter juga menjadi faktor penting bagi mahasiswa ketika mereka berada dalam kehidupan akademik, seperti di kuliah, belajar, berdiskusi, dan bersosialisasi dengan teman yang mungkin tidak satu kelas atau bahkan satu prodi. Kasus ini merupakan salah satu dari contoh banyak kasus akibat dari tidak adanya penerapan pendidikan karakter di suatu individu. Yang kedua, ada contoh kasus dalam filsafat. Terdapat beberapa orang yang berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu yang tidak penting untuk dipelajari dan memiliki stigma negatif di masyarakat, terutama dalam sudut pandang kepercayaan religi. Kasus ini sangat mudah ditemui di lingkungan masyarakat yang awam dengan pengetahuan filsafat ini. Kata filsafat mungkin sudah sering kita temui, namun tidak dengan maknanya dan apa yang dipelajari di ilmu filsafat. Filsafat merupakan cara berpikir dan ilmu yang membantu kita untuk menemukan cara berpikir. Di saat ilmu pengetahuan lain ditujukan untuk menjawab pertanyaan, filsafat justru mencari pertanyaan. Hal inilah yang terkadang membuat orang yang salah mengerti dan membuat orang yang belajar filsafat serta menerapkan ilmunya terhadap topik yang sensitif akan membawa pandangan buruk terhadap ilmu ini. Dan yang ketiga dan terakhir adalah kasus yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai UI dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mahasiswa UI memperlakukan seorang penjual keliling dengan hinaan hanya karena ia menawarkan barang jualannya dengan pakaian yang compang-camping dan bau badan yang tidak sedap. Kasus seperti inilah yang dapat menjadi pengingat kita sebagai mahasiswa UI terhadap pentingnya pengamalan 9 nilai terpuji yang menjadi pedoman bagi mahasiswa UI. Dalam kasus ini, pengamalan nilai keempat, yaitu kemartabatan dan atau penghormatan ini dapat membawa banyak manfaat dan perubahan sikap dalam setiap individu. Seseorang menjadi lebih baik dan bijak dalam bertindak. Hal inilah yang dapat membuat kita terhindar dari melakukan sikap-sikap seperti kasus di atas. Bangsa adalah sebuah komunitas yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal seperti sejarah, bahasa, budaya, dan karakteristik lainnya. Biasanya mengindikasikan adanya sebuah relasi antara etnisitas dan kenegaraan. Bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang tercipta karena kesadaran dan semangat nasionalisme yang ada pada suku-suku bangsa di Indonesia. 3 hal yang menjadi identitas bangsa Indonesia adalah kesamaan nasib dan rasa sepenanggungan, memperjuangkan tanah air yang sama, dan memiliki satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, di saat ada bangsa, di situ juga ada negara. Suatu negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Syarat primer suatu negara adalah memiliki penduduk, wilayah, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Negara Indonesia sendiri memiliki ciri khas wilayah dari letak geografis, jumlah pulau yang banyak, serta merupakan salah satu dari 8 negara di bawah lintasan geostationary orbit. Nah, wujud formal negara Indonesia dimulai dari saat proklamasi kemerdekaan. Wujud ini berupa penduduk, wilayah, pemerintah, kedaulatan, konstitusi, tujuan negara, dan juga bentuk negara.
konstitusi, tujuan, dan bentuk negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaannya juga terdapat Pancasila yang merupakan dasar dari negara Indonesia. Nah, Pancasila ini diresmikan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain menjadi pedoman untuk hukum di Indonesia, nilai-nilai dari Pancasila menjadi fondasi dari perilaku masyarakat Indonesia. Pengimplementasian Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan ideologi dan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, pengimplementasian Pancasila ini dapat berupa dalam berbagai bentuk, seperti salah satunya menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan pendapat seperti yang dinyatakan pada sila keempat. Mengenai materi yang terkait dengan jati diri sebagai warga negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, kelompok kami telah mendiskusikan beberapa isu dan contoh kasus yang dapat ditemukan di dalam masyarakat Indonesia. Isu-isu dan contoh-contoh yang akan kami bahas akan berfokus pada dua materi, yaitu negara Indonesia dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Pertama, isu yang berkaitan dengan materi negara Indonesia adalah dibatasinya kebebasan berpendapat warga negara. Hal ini kerap terjadi walaupun seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Sebagai contoh, kerap kali kita mendengar baik dalam berita atau bahkan melihat secara langsung bahwa masyarakat tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk mengadakan demonstrasi oleh para pihak berwenang tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Hal ini tentu akan mengganggu kehidupan demokrasi Indonesia. Kedua, contoh isu dan kasus yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila adalah isu tentang kurangnya toleransi antar umat beragama. Setiap umat beragama yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang beragam tentu harus memiliki rasa toleransi di antara mereka. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk toleransi ini pun dapat beragam, di antaranya tidak mengganggu jalannya peribadatan agama lain, selalu menghargai keberadaan umat beragama lain, dan tidak menyinggung umat beragama lain dalam bentuk apapun. Namun kerap kali ditemukan masyarakat yang masih belum mengetahui atau sadar akan hal ini. Sebagai contoh, salah satu umat beragama melakukan kegiatan peribadatan dalam lingkungan masyarakat yang beragam. Dalam artian, masyarakat tersebut memiliki ragam umat beragama lainnya. Kerap kali mereka melakukan kegiatan peribadatan pada saat, waktu, dan kondisi yang tidak sesuai. Selain itu, tidak jarang khotbah yang disiarkan kepada masyarakat secara umum mempunyai unsur yang dapat menyinggung agama lain. Hal-hal tersebut apabila dilakukan berkemungkinan besar akan membuat toleransi antar umat beragama berkurang atau tidak terwujud, bahkan menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masyarakat anti korupsi. Korupsi adalah sebuah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa di mana terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan demi memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Korupsi dapat disebabkan oleh keinginan yang tidak terkendali, lemahnya moralitas, rendahnya pendapatan, kesempatan kerja yang terlalu kecil, lemahnya transparansi, keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan negara, hukuman yang terlalu singkat dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan lemahnya persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Apabila diteliti dari aspek moral, ada 3 hal yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan moral yang kondusif untuk budaya korupsi yaitu ketidakadilan sistem sosioekonomi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan kurangnya akuntabilitas suatu institusi, serta adanya kebingungan moral atau moral confusion yang disebabkan oleh hukuman yang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi, termasuk berkembangnya pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan di berbagai institusi pendidikan. Pada tahun 1959 sampai tahun 1965, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin, di mana definisi dari demokrasi terpimpin ini sendiri adalah seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin negara. Dalam memberlakukan demokrasi terpimpin di Indonesia, seseorang yang berkuasa dapat memanfaatkan jabatannya, wewenangnya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menarik kebebasan yang menjadi unsur utama dalam demokrasi. Dalam masa pengimplementasiannya, banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu contohnya adalah penyimpangan secara ideologis, yaitu penerapan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Selain itu, ada pula penyimpangan
yang merugikan negara secara finansial, yaitu pembubaran DPR karena menolak RAPBN yang telah diusulkan oleh Presiden. Selain itu, Presiden memegang keputusan tertinggi, memiliki hak yang melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan menjabat seumur hidup.